Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, mati hidup lambang harapanku. Ulang rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Mati hidup lambang harapanku, ulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah.
Kita bikin kasih naik kiri, ke kiri manis ke kanan, ke kanan sayang hey. Nona aku goyang pica, nona aku goyang lincah, goyangkan pinggang patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pica, nona aku goyang lincah, goyangkan pinggang patah, ikuti dengan irama. Ibu-ibu sehat, si kami si Nunung. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give Komandan Lupa, ini adalah cucu Komandan Lupa yang dalam setiap kali sebelum menerima komunion pertama, mereka kita minta untuk berbagi dengan sesama. Ini cucu Komandan Lupa membawa sedikit sapaan kasih untuk Komandan Lupa. Harapan cucu supaya jangan dilihat dari jumlahnya, namun itu sebagai wujud kasih cucu Komandan Lupa untuk Komandan Lupa. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because
Marilah kita dukung dalam doa agar anak-anak yang akan menerima komuni pertama dilimpahi berkat oleh Tuhan. Semoga mereka semakin tumbuh dan berkembang menjadi umat Allah yang selalu setia kepada kehendak Bapa. Dengan penuh syukur dan sukacita, ke-48 anak ini disertai pendamping akan berarak memasuki gereja. Frater, diakon, suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun liturgi C dengan tema Dia ada bersama kita, menguatkan kita dan mengundang kita untuk menjadi roti bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Sutrisno Amirulo SJY, Kor dari lingkungan Santa Angela, Tata Laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita, kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dimohon berdiri.
Intensi misa kita pada perayaan Ekaristi pagi ini mengucap syukur bersama keluarga Tony Taslim, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa permohonan melalui Rosario. Semoga berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai perjalanan hidup keluarga Bapak Tony Taslim. Permohonan bersama istri, anak-anak, menantu, serta cucu, mohon penyertaan Tuhan bagi Bapak Antonius Arifin yang akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak pada tanggal 23 Juni di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Semoga operasi bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Mendoakan arwah bersama Yunita Bitten dan anak-anak, mendoakan arwah Bapak Basuki Kristanto, 12 tahun dipanggil Tuhan. Bersama keluarga mendoakan arwah Papi Opa Dominikus Maria Nugroho Indra Cahya, dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga mereka semua boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman dan belas kasih Tuhan dan menjadi pendoa bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja kita juga berdoa bagi anak-anak kita yang hari ini akan pertama kali menyambut tubuh dan darah Tuhan, agar mereka semua boleh tumbuh menjadi anak-anak Allah yang baik, yang senantiasa mengasihinya dan juga melayaninya dalam diri saudara-saudaranya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita semua bersama seluruh gereja universal merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena itu, roti itu yang adalah satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, rasa haru, senang, dan bahagia saat menyambut komuni pertama, kiranya demikian juga yang dialami oleh anak-anak kita saat ini. Anak-anak yang akan menyambut komuni pertama ini telah lama merindukan kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi. Mereka telah lama pula mempersiapkan diri dengan tekun di bawah bimbingan para pembina dan juga orang tua. Semoga hari ini merupakan hari yang bahagia karena Kristus berkenan hadir secara khusus di dalam diri mereka. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, menyadari belas kasih dan kerahimannya yang begitu besar. Kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan semoga dengan belas kasih Allah, kita yang rapuh ini semua dilayakkan di dalam perayaan yang kudus ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Hari ini putra dan putrimu dari paroki kami merindukan kedatangan putramu Yesus dalam rupa Ekaristi. Bukalah hati mereka dan bersihkanlah, sehingga mereka siap menerima putramu dengan hati yang suci murni. Bantulah dan dampingilah mereka, agar mereka tetap memuji dan mengabdi kepadamu dalam hidup sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion,
Berkuasalah Engkau di antara musuhmu. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangkan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan manawi hujankan. Yesus, roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Pengembala manusia, kumpulkanlah kami
warisan mulia bersama para kudus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkannya potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat pagi. Anak-anak,
yang akan menerima komuni pertama bahagia? Bahagia? Kecil suaranya. Bahagia? Sukacita? Iya, Romo kadang-kadang teringat ya, kalau ada Bapak Ibu yang membawa anak mungkin 2-3 tahun maju komuni. Anak itu pengen sekali itu ya. Ma, apa itu ma? Minta ma, gitu ya. Kata mamanya nanti ya, kalau sudah gede ya, kalau sudah besar ya. Tapi ada yang nggak mau tahu dia, pokoknya nangis ya. Akhirnya apa? Bapak ibunya tanya, Romo boleh nggak minta osti yang belum diberkati ya? Ya oke lah, supaya dia tidak nangis lagi. Ya oke, kita ambilkan. Yang belum diberkati ya. Jadi supaya dia merasakan itu ya, apa itu ya. Nah, Romo juga mau menyampaikan atau membagikan kisah kecil tentang Luisa yang umurnya 9 tahun. Romo pernah menontonnya di satu video kecil ya. Apa yang terjadi dengan Luisa itu? Luisa diajak oleh papa mamanya, ya mungkin kalau di sini itu ya ke tempat makan namanya hamburger ya atau apa ya, mungkin apa Pizza Hut atau apa ya, itu diajak makan ya. Lalu mereka sudah dilayani, sudah pesan makanan ya, dan mereka duduk. Dan tentu saja mereka berdoa dulu, lalu mereka akan mulai makan. Dan sebelum makan, Luisa itu dari tempat duduknya, karena hanya batas kaca yang terang benderang, dia melihat seorang pengemis yang ada di luar sana di pinggir jalan. Duduk dan sepertinya sangat lapar. Dan si Luisa ini ketika papa mamanya, ayo dimakan. Ya, sebentar, dia bilang gitu ya. Tapi matanya terus melihat kepada pengemis yang ada di jalan itu, di pinggir jalan. Lalu dia mengatakan, mama, papa, boleh saya keluar sebentar? Ya oke, enggak apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Luisa? Dia membawa makanannya itu keluar dan memberikannya kepada orang pengemis itu. Bapaknya itu karena khawatir dia pergi kemana, mengikuti, dan bapaknya akhirnya melihat apa yang dilakukan oleh anaknya yang kecil itu. Bapaknya terharu dan mohon maaf kepadanya, maaf ya Bapak kurang memperhatikan. Dan kamu sudah membuka mata papa bahwa kita juga harus memikirkan orang yang berkekurangan. Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah kecil ini Romo terinspirasi untuk membagikannya kepada Bapak Ibu, terutama anak-anak yang terkasih. Sebetulnya itulah intisari dari perayaan yang kita rayakan hari ini, yaitu hari raya tubuh dan darah Kristus. Maka betapa pentingnya Ekaristi bagi kita. Ketika Luisa ditanya, kenapa kamu kasihkan kepada, itu kan untukmu, kenapa kamu kasihkan ke orang pengemis? Iya, karena dia tidak ada yang memberi. Kalau saya kan ada yang memberi, papa mama memberi kepada saya. Kita juga Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam setiap Ekaristi kita diundang Tuhan, diberi santapan oleh Tuhan. Kita tidak pernah berkekurangan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, tentu di dalam Ekaristi kita diingatkan kembali apa yang menjadi perintah Yesus, bahwa kita harus saling mengasihi, dan kasih yang sejati sudah diteladankannya kepada kita, di mana dia mulai perjamuan terakhir, bahkan ketika dia datang ke dunia, dia sudah membagikan kasihnya. Dia merendahkan diri seperti kita
kecuali pun dia tanpa dosa. Dia mewartakan kerajaan Allah. Dan seperti apa kerajaan Allah itu? Ya kalau Allah meraja, tentu di dalam Allah tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang akan menderita. Bahkan kita pun dibebaskan dalam misteri Paskah dari kuasa dosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga kita sebagaimana diajarkan oleh gereja, kita mensumberkan hidup kita sebagai orang Katolik pada Ekaristi. Karena disitulah kita menimba segala kekuatan, pengajaran dari Allah, apa yang dikehendakinya, agar dunia ini semakin diresapi oleh cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita juga belajar seperti Luisa kecil, diberanikan untuk memberikan yang sebetulnya menjadi bagian dari kita, tapi kita berani berbagi, kita berani memberi, karena kita yakin Allah tidak akan memberikan kepada kita kalau kita berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan prosesi penyambutan dan juga untuk pemanggilan calon-calon. Silakan. Anak-anakku yang akan menerima komuni pertama bersama orang tua dan juga para pendamping, silakan berdiri. Apakah Bapak dan Ibu telah mempersiapkan mereka dengan baik? Apakah Bapak dan Ibu bersedia mendampingi anak-anak untuk mencapai kedewasaan dalam iman? Para pendamping, apakah anak-anak ini sungguh telah siap dan layak untuk menerima komuni? Atas nama Bunda Gereja Kudus, dengan hati gembira kami menerima anak-anak ini dan mengizinkan mereka untuk menerima komuni. Semoga anak-anakku diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sekarang pada anak-anakku yang terkasih, sebelum kamu semua menerima komuni, yaitu tubuh dan darah Kristus, nyatakanlah kesediaanmu untuk senantiasa berjuang demi hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bersediakah kamu semua melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yakni mencintai Tuhan dengan seluruh hidupmu dan mencintai sesama seperti dirimu sendiri? Bersediakah kamu semua berusaha keras untuk senantiasa menerima komuni dengan hati yang suci murni? Bersediakah kamu semua merayakan perayaan Ekaristi dengan hormat, tekun, dan setia? Bersediakah kamu semua rajin berdoa dan bekerja dan semakin hari semakin mempersatukan diri dengan Kristus yang setiap kali kamu terima dalam komuni dan yang menjadi penyelamat kita? Kalau begitu, sekarang ucapkanlah janji kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Silakan duduk, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami putra-putrimu yang akan menerima komuni pertama, ya Bapa, curahkanlah rahmat pendampinganmu kepada kami, agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi putra-putrimu yang takwa, beriman, tetap setia kepada kehendak-Mu, dan mampu menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami yang baik dan yang dengan penuh cinta telah membesarkan kami, juga bagi para pembina yang dengan tekun dan sabar menyiapkan kami untuk menerima komuni pertama, bagi para pastor di paroki kami yang selalu siap membantu dan melayani kami, dan bagi saudara-saudari kami yang telah menyiapkan perayaan ini,
Ya Bapa, semoga Engkau curahi mereka dengan berkat kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan ganjaran kerajaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, sebagai orang tua, kami bahagia mendampingi putra-putri kami, boleh menerima komuni pertama. Curahkanlah rahmat kedewasaan iman kepada mereka. Berilah kekuatan kepada kami, agar kami tetap setia mendampingi putra-putri yang telah Engkau serahkan kepada kami. Mampukanlah kami dalam membina putra-putri kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka hidup menyerupai putra-Mu Yesus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami makin mencintai Ekaristi dengan sepenuh hati dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Satu
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu, persatuan dan kedamaian, yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, ia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan novena Hati Kudus Yesus dengan bersama-sama mendoakan doanya. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersama dengan Maria Bundamu tersuci, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepadaku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, bersama Maria Bundamu tersuci, untuk mengabulkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Bersama dengan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesus Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu merupakan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu permohonan kami. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap kepadamu dan percaya padamu. Aku mempersembahkan diriku, di dalam Engkau aku merasa aman. Hati Kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Hati Kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Yesus Yesus, aku berharap kepadamu. Kudus Yesus, aku berharap kepadamu. Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan, aku berharap, agar aku tidak binasa selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, hari Selasa tanggal 24 Juni pukul 18 di gereja. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari Jumat tanggal 27 Juni pukul 10 di gereja. Kita sekalian diundang untuk merayakan misa Hari Raya ini. 2. Giat Komunitas Awam Dehonian.
dalam rangka menyambut Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, komunitas awam Dehonian akan menyelenggarakan Triduum di paroki kita dengan jadwal sebagai berikut. Hari pertama, hari Selasa tanggal 24 Juni pukul 19 di ruang Angela Merici. Hari kedua, hari Rabu tanggal 25 Juni pukul 17 di ruang Angela Merici. Hari ketiga, hari Kamis tanggal 26 Juni pukul 17 di ruang Angela Merici. 3. Program bantuan dana pendidikan. Bidang pelayanan, subseksi pendidikan, membuka program bantuan dana pendidikan untuk umat keluarga prasejahtera Paroki San Prades tahun ajaran 2025 sampai 2026. Formulir bisa diambil dengan sekretaris lingkungan. Syarat dan ketentuan bisa dibaca di formulir. Batas terakhir pengumpulan formulir pada tanggal 5 Juli. PIC Bapak Hendra Fantoni. 4. Giat Remaja dan Misdinar San Frades. Pengurus Remaka dan Misdinar mengundang teman-teman remaja, anggota Misdinar, dan juga teman-teman yang baru saja menerima komuni pertama untuk hadir dalam pertemuan sambutan dan perkenalan. Halo teman baru. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli pukul 9.30 di Balai Paroki. Bersama dengan Frater Diakon Firdi Mubin SCY. Jangan lupa membawa botol minum pribadi. PIC Edelin. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rodi Hartono, putra dari Iskandar dan Andayani, dengan Mega Sintia, putri dari Raden Sitinja dan Afrida Siti Ramona Purba. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Triboy Irianto Lingga, putra dari Kilir Bakrir Lingga, dan Herlina Situmorang, warga lingkungan Barbara, dengan Riris Kristina Silaban, putri dari almarhum Donald Silaban dan Tama Purba, dari Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus, Medan Timur. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Oliver Tison Samosir, putra dari almarhum Betnel Samosir dan Dewani Simatupang, dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, dengan Natasia Tinambunan, putri dari almarhum Jamran Tinambunan, dan Lasma Marpaung, dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Sibolga Medan. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Aji Woro Susanto, putra dari Agustinus Parjoko dan Maria Magdalena Suryati, warga lingkungan Angela, dengan Elizabeth Bomaris, putri dari Demetrius Bomaris dan Koryati Bomaris, dari lingkungan Fransiskus Asisi, Paroki Santo Petrus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 13 Juli 2025 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 6. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan pada tanggal 28 dan 29 Juni memperingati Hari Raya Santo Petrus dan Paulus
diintensikan sebagai kolekte sedekah ke takhta suci. 7. Penerimaan dana misa minggu lalu. Untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan ucapan syukur dari wakil orang tua, silakan. Romo Yosef, Romo Haryanto, Romo Sigit dan Prater Pir yang kami hormati. Yang kami hormati DPP San Brades, secara khusus Komsos dan teman-teman pengajar yang tergabung dalam bidang liturgi Sekbid Katekese. Yang berbahagia, rekan-rekan orang tua, dan secara khusus tim kecil yang tergabung sebagai scaffolding untuk melancarkan anak-anak kita, dan anak-anak kami yang berbahagia dan kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Limpah terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada pihak gereja yang sudah memberi kesempatan dan memfasilitasi anak-anak kami sehingga hari ini anak-anak kami yang berbahagia menerima kebersatuan secara utuh dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Dari lubuk hati yang paling dalam, mewakili anak-anak dan orang tua, seandainya selama dalam mendampingi kami, Romo, karena 6 bulan yang lalu, Romo Yosef menyampaikan kepada kami semua, bagaimana kami bisa membuat momen ini sebagai salah satu hal terindah untuk anak-anak kami. Dan berkenaan dengan itu, seandainya selama proses mendampingi dan menghantarkan, ada kekurangan dari kami, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan mohon maaf. Dan yang terakhir, selaras dengan yang disampaikan dalam homili Romo tadi, semoga kebersamaan anak-anak hari ini dengan menyambut tubuh dan darah Kristus menjadi scaffolding for your dream. Ananda bisa berbagi dengan sesama dan sekaligus menjadi saluran limpah rahmat dan berkah buat kalian, buat keluarga dan siapapun yang Ananda jumpai. Terakhir, ubur-ubur ikan lele. Ikan lele di dalam ternak. Selamat menjadi bagian utuh dalam gereja Nak, dan semoga senantiasa menjadi rahmat dan berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Saudari dan saudaraku, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Romo Yosef untuk pertama-tama kulon nuwun atau permisi dalam bahasa Indonesia ya. Kedatangan saya memenuhi SK dari Provinsial dan Uskup Yohanes tentang pembenduman saya di paroki ini. Maka memang baik pertama-tama saya mengucapkan kulon nuwun dan permisi agar Anda semua mengerti, mengenali siapa saya. Saya Romo Petrus Haryanto yang ditabiskan tanggal 3 Februari tahun 2009 di Santo Petrus Kenten sebagai seorang Romo SEY. Sebelum ke San Prades, saya 2,5 tahun di Paroki Santo Andreas Rasul Mesuji, perbatasan antara Sumatera Selatan dan Lampung. Dan sebelumnya, sejak tahun 2008 sampai 2023, saya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Maka wajar bahwa semua sudah mengenal saya sebetulnya, sebagian besar sudah mengenal saya. Terima kasih atas sambutan dari Romo Yosef sebagai pastor paroki dan para pastor yang berkarya di paroki ini, juga seluruh umat. Pada tanggal 19 Juni kemarin saya diantar oleh Romo paroki dan Romo rekan Romo Sukamto beserta dengan rombongan umat dari Santo Andreas Rasul Mesuji untuk tiba di paroki ini. Terima kasih atas sambutannya dan saya boleh tinggal untuk mulai berdinamika bersama dengan Anda semua di tempat ini. Selanjutnya perkenalan lebih jauhnya nanti dalam perjumpaan, dalam dinamika selanjutnya kita masih bertemu. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertama mewakili DPP dan juga umat, tentu kita mengucapkan selamat datang kepada Romo Haryanto. Yang berikutnya tentu Romo mengucapkan provisiat kepada anak-anak semua yang baru saja menyambut tubuh dan darah Tuhan. Tentu tidak lepas dari semua itu, betapa Romo juga mengucap terima kasih kepada para orang tua yang dengan sepenuh hati juga menghayati janji perkawinannya, mau mendidik anak-anak secara Katolik. Ini terus-menerus diusahakan, tentu tidak berhenti sampai di sini. Sebentar lagi anak-anak kita juga akan diarahkan untuk menyambut sakramen Krisma. Tapi yang paling penting untuk sampai ke sana tentu setiap hari kita juga perlu mengingatkan, menyemangati mereka, dan barangkali juga penting memberi keteladanan hidup Kristiani yang baik kepada mereka semua. Dan masih lebih daripada itu, ya semoga mereka juga dengan tekun dan rajin merayakan Ekaristi dan juga tentu saja menerima sakramen-sakramen yang lain, juga sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Jangan sampai terjadi ya sesudah sakramen tobat persiapan komuni ini baru nanti setelah 10 tahun kemudian atau berapa tahun mereka kemudian baru mengaku dosa lagi. Karena sakramen rekonsiliasi juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita, membaharui kehidupan kita. Lebih dari itu juga Romo mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelayan di seksi katekese, terutama yang mendampingi Komper pada tahun ini. Sudah dengan sangat baik menyiapkan bahan pelajaran, bekerja sama dengan orang tua,
untuk menyediakan segala sesuatunya agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan sampai hari ini mereka bisa menyambut tubuh dan darah Tuhan. Yang terakhir tentu terima kasih kepada kita semua yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini, para petugas liturgi, Komsos dan semua saja, dan semoga persembahan diri dan pelayanan kita ini berkenan kepada Tuhan, membawa berkat untuk kita dan bagi kita semua. Sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi saudara-saudari dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Amin. Semoga Allah menerangi hati saudara-saudari supaya dapat memahami segala yang baik dan benar, serta menikmati sukacita sejati. Amin. Semoga Allah membimbing langkah saudara-saudari supaya mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Dan semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Segala
we give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give Komandan Bapak, ini adalah cucung Komandan Bapak yang dalam setiap kali sebelum menerima komuni pertama, mereka kita minta untuk berbagi dengan sesama. Ini cucung Komandan Bapak membawa sedikit sapaan kasih untuk Komandan Bapak. Harapan cucung supaya jangan dilihat dari jumlahnya, namun itu sebagai wujud hasil cucu Komandan Bapak untuk And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because hidup lambang harapanmu, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanmu, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah.
aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, hati hidup lambang harapanku. Ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, hati hidup lambang harapanku. Ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan.
rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Dalam ziarah aku berserah.